Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fajrin dengan nomor NIM 2010307000129. Saya dari kelas 02 FKKP 003 dari program studi S1 Farmasi Klinik dan Komunitas Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ridwan Santoso SPD MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu apa sih? Wawasan Nusantara terdiri dari kata wawas yang berarti adalah pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna bahwa dua samudra. Jadi, definisi dari wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap jati diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan wawasan Nusantara itu? Tujuan dari wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan individu, kelompok, golongan, dan juga kepentingan daerah. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara yaitu keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Geopolitik itu dimaknai sebagai penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi suatu bangsa. Bagi Indonesia sendiri, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis. Yang pertama, secara geografis, Indonesia diapit oleh dua samudra dan dua benua, serta terletak di bawah orbit geostationary satellite orbit. Dan yang kedua, secara historis, wilayah Indonesia sendiri sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang kita kenal atau yang kita sebut dengan Hindia Belanda. Landasan Nusantara. Landasan Nusantara yaitu wawasan Nusantara di sini memiliki landasan yang terdiri dari landasan ideal dan juga landasan konstitusional. Di mana yang pertama yaitu landasan ideal. Pancasila sendiri sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan ideal dan dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mencerminkan bahwa Pancasila tentang sebuah konsep wawasan Nusantara yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana dalam sila tersebut mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia itu lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan juga kepentingan negara. Dan yang kedua, landasan konstitusional, yaitu di mana Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Yang pertama, asas wawasan Nusantara yaitu kepentingan bersama. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, solidaritas. Dan yang kelima yaitu kerjasama dan kesetiaan. Kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Yang pertama, kedudukannya
Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan nasional bangsa Indonesia yang merupakan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusi negara dan berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, rencana pembangunan sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya, fungsi dari wawasan nasional. Wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pedoman, motivasi atau dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Selanjutnya, tujuan dari wawasan Nusantara ini yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Selain itu, tujuan wawasan Nusantara ini adalah untuk turut serta menciptakan ketertiban dan kedamaian dunia dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara ini senantiasa untuk berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air serta secara utuh dan menyeluruh, antara lain yaitu yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sangat sehat dan juga dinamis. Hal ini akan tampak terlihat dalam wujud pemerintahan yang kuat, yang aspiratif dan juga terpercaya. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi yang mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat di antara daerah secara timbal balik atau ada feedback serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya yang akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah tersebut, agama, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Dan yang keempat, implementasi wawasan Nusantara ini dalam bidang HANKAM akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa untuk menanggapi setiap bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara itu sendiri. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari wawasan Nusantara ini dalam mata kuliah kewarganegaraan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.